Halo sobat-sobat proyek semua, kali ini kita akan menampilkan pemasangan casting kolom utama ini guys. Kita sudah merangkainya dan kita akan melakukan pemasangan. Untuk pemasangan kita lakukan secara manual. Kita hanya bekerja 2 orang ya guys. Ini sudah kita berdirikan dan kita masukkan. Lumayan berat guys bebannya. Setelah berdiri kita tutup bagian yang masih terbuka. Kita lakukan secara teliti ya guys. Untuk ukuran kolom ini kurang lebih kita buat 17 cm kali 27 cm untuk jadi cornya. Dan untuk kolomnya itu sendiri kita buat ukuran 15 cm kali 23 cm untuk kolomnya, untuk kolom cincinnya. Nah, kita paku bagian samping dulu, kita perkuat kurang lebih jaraknya setengah meteran antara paku dengan paku, supaya kerangka bisa kuat anti jebrot atau anti kebuka. Kita paku satu persatu dan kita kerjakan secara teliti dari bawah ke atas, dan tentunya sudah kita desain untuk pembatasnya supaya tidak ada mengecil dalamnya. Untuk pembuatan castingnya sudah ada di video sebelumnya nih guys. Kali ini kita akan menayangkan mereview pemasangan castingnya, dan kita lakukan secara manual. Kita menggunakan bandul lot ya, kita lakukan secara teliti ya guys. Ingat, ini adalah bagian tiang utama. Kita sedang mengerjakan kolom utama bagian belakang. Ya, kita paku secara rata. Jangan lupa kita cek untuk vertikalnya supaya tidak terlihat miring, dan kita perkuat untuk penahannya supaya casting tidak lepas ataupun bocor. Nah, kita lakukan pemberian klem seperti ini ya guys. Kita menggunakan betoneser atau besi 10 yang sudah kita desain letter U ya guys, dan pada ujungnya kita buat ada lengkungan buat untuk penguncian, mengunci supaya casting tidak jebrot. Kita lakukan seperti itu. Kurang lebih untuk jaraknya klem dengan klem satu dengan yang lain kurang lebih 60 sampai 65 cm. Paling bawah kita kasih spasi kurang lebih 15 cm dari pangkal dasar itu sendiri.
Jangan sampai ada yang terlewat supaya waktu pengocoran jadi aman, tidak keluar isi cornya. Untuk pengunci kita menggunakan potongan reng yang kita desain secara lancip ya guys, supaya kokoh untuk waktu mengisinya. Dengan cara begini dijamin anti jebrot. Dan kita menggunakan untuk backcasting, kita menggunakan triplek ya guys, triplek ukuran 12 mili, dan kita buatkan kerangka dari kaso. Kita buat sedemikian rupa dan kita lakukan secara teliti harusnya guys. Nah, setelah kita kunci seperti ini, jangan lupa kita stek paku supaya tidak lepas untuk kunciannya. Semuanya harus dikasih pengunci biar tidak lepas waktu diisi cor ya kan. Dan untuk klep bagian luar untuk pengaitnya kita menggunakan potongan kaso yang sudah kita desain. Nah, kita kunci seperti itu, dijamin anti jebrot ataupun cor-corannya bisa keluar rapat, bisa rapat. Sebelum pengisian bagian air, pastikan kolom ataupun backcastingnya kokoh, kita kasih penguat ataupun skor ya guys. Ini saatnya mulai pengisian, kita lakukan secara manual juga, dan kita pasang untuk bagian talangnya supaya mudah untuk pengisiannya atau waktu menuang cornya. Kita menggunakan potongan seng yang sudah kita buat secara kreatif ya guys. Setelah tertata untuk talangnya, jangan lupa kita siram air terlebih dahulu. Cukup 2 ampere saja sudah cukup ya. Kita lakukan penyiraman pada bagian backcastingnya supaya tidak dehidrasi ataupun kering. Kita lakukan pengisian satu demi satu. Kita harus kerjasama dengan tenaga helpernya guys. Ini alhamdulillah helpernya orangnya telaten juga. Kemudian yang bagian atas itu juga sering pinggangnya rasanya capek banget ya guys, narik nah, naik turun seperti ini ya, pinggangnya rasanya agak pegal dikit ya guys. Oke sobat-sobat semua, bagi yang belum paham bisa tulis di kolom komentar saran dan kritiknya. Jangan lupa. Yang belum paham ataupun ada yang mau bertanya-tanya berkaitan dengan ini, bisa coret-coret di kolom komentarnya.
untuk pengisian cornya ataupun oh iya guys, untuk komposisi takaran betonnya kita menggunakan estimasi 1, 2, 3 ya guys. Untuk takaran 1 ember semen kita tambah 2 ember pasir dan 3 ember koral. Nah, kita menggunakan estimasi perbandingan 1, 2, 3 ya guys. Nah, setelah melakukan pengisian cor, jangan lupa sedikit dipukul-pukul untuk pemadatan dan juga supaya tiangnya atau tiang utamanya tidak berunggah. Kita lanjut lagi pengisian selanjutnya, dan kita lakukan secara terus menerus sampai penuh ya guys. Kita kerek satu persatu untuk pengisiannya. Kurang lebih untuk isi tiang ini kurang lebih 1 adonan ataupun membutuhkan 1 sak semen yang ukuran ataupun neto 50 kg. Kurang lebih untuk isinya. Dan untuk tiang ini jadinya kurang lebih ukuran 17 cm kali 27 cm. Untuk ketinggiannya kurang lebih 4 meter ya guys. Kita cor secara sekali ataupun tidak pakai sambungan. Jadi dari bawah sampai atas langsung kita cor tanpa menyambung lagi nantinya ya guys. Untuk isi cornya jangan terlalu encer dan juga terlalu kental ya guys. Kita buat yang sedang-sedang saja. Kita lakukan pengisian sampai penuh. Nah, paling nanti kita kasih spasi dari ujung paling atas kurang lebih 40 cm. Untuk bagian balegnya guys, baleg atas. Ini untuk pengisian kurang lebih sudah setengah ketinggian tiang ya guys, kurang lebihnya. Kita masukkan satu persatu embernya. Nah, kita kerek terus menerus sampai benar-benar terisi penuh. Dan ini kurang lebih untuk bentangan antara kolom utama dengan kolom utama yang lain kurang lebih hampir 4 meter ya guys, kurang lebih. Dan di sebelah kiri, sebelah kanan deh, yang sebelah kanan ada kolom praktis ya guys, kolom praktis yang menempel di atas fondasi. Kalau untuk kolom utama ini adalah kolom dari pangkal paling bawah cakar ayam ya guys. Nah, jadi dari cakar ayam sampai tertanam di fondasi, nah, tidak menggunakan stek ataupun sambungan. Jadi
utuh dari bawah sampai atas. Jadi lebih kokoh dan lebih kuat. Rupanya hampir penuh ya guys, untuk kolom yang satu ini sudah kita isi secara terus menerus sampai atas. Jadi tidak ada jeda waktu pengisian, langsung kita terus menerus melakukan pengisian sampai benar-benar penuh isinya. Nah, beginilah kurang lebih untuk tampilannya. Demikian sobat-sobat semua, sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi untuk sobat-sobat semua supaya bermanfaat bagi rekan-rekan yang ingin membuat tiang. Bisa kita buat desain seperti ini. Terima kasih.